warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah harapkan kalian semua dalam keadaan sehat sehingga bisa menyimak pembelajaran kita masuk di tema 3 tentang makanan sehat dengan tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan sekitar dan lingkungan sosialnya. Yang kedua, menjelaskan keragaman sosial budaya Indonesia dan manfaatnya. Yang ketiga adalah menjelaskan aktivitas masyarakat dalam membangun sosial budaya masyarakat. Yang pertama, kita akan membahas interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Seorang individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, diperlukan individu lain untuk melengkapi keterbatasan yang dimiliki oleh seorang individu. Oleh sebab itu, dalam kehidupan sosial, setiap individu saling berhubungan satu sama lain. Apakah yang dimaksud dengan interaksi sosial? Yaitu hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial dilakukan dengan tujuan yang jelas. Hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi harus terjadi dalam interaksi sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar dan lingkungan sosial. Manusia itu adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa hidup sendiri. Ketika untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu melakukan interaksi dengan orang lain maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu atau kelompok yang berinteraksi memiliki peran masing-masing, sehingga diperlukan persatuan melalui kerjasama pihak-pihak yang melakukan interaksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang upaya pembangunan sosial masyarakat. Setiap negara memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan program dan kemampuannya masing-masing. Pembangunan sosial yaitu semua aktivitas yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial, bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Adanya pembangunan sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, tidak hanya dari segi material, tapi juga spiritual. Beberapa contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial antara lain penyuluhan kesehatan, koperasi, dan kegiatan ekonomi di pasar. Ya. Bagaimana aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial ekonomi? Pembangunan, apa yang disebut dengan pembangunan? Pembangunan yaitu serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Negara Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang agar masyarakat makmur dan sejahtera. Kerjasama yang baik sangat diperlukan agar tujuan pembangunan sosial budaya tercapai. Keragaman yang ada justru akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Mengapa keragaman sosial budaya Indonesia sangat diperlukan di sini? Keragaman bukan diperlukan ya. Indonesia itu kaya akan keragaman sosial budaya. Pada bab yang telah kita pelajari, Indonesia terdiri dari berbagai suku, memiliki bahasa, rumah adat, pakaian tradisional, senjata tradisional, makanan khas, upacara, adat, kesenian, dan masing-masing, dan itu sangat beragam. Keragaman yang ada sebaiknya bukan menjadi pemecah belah persatuan, melainkan menjadi modal dalam pembangunan nasional Indonesia. Keragaman di Indonesia tidak menghalangi terjadinya kerjasama dalam masyarakat. Kerjasama diperlukan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Cita-cita pembangunan nasional itu apa?
yaitu menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan sejahtera. Banyaknya wisatawan asing yang berkunjung untuk melihat keragaman sosial budaya di Indonesia merupakan salah satu contoh bahwa keragaman yang kita miliki dapat menjadi modal pembangunan bangsa. Berikut ini adalah contoh manfaat keragaman sosial budaya, misalnya menumbuhkan rasa nasionalisme, yang kedua adalah sebagai identitas bangsa di mata internasional, yang ketiga memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga, 4 sebagai ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional, yang kelima adalah sebagai sumber pengetahuan dunia. Karena Indonesia itu negara yang terdiri atas kepulauan, kemudian masyarakatnya beraneka ragam, semuanya punya ciri khas sendiri-sendiri. Pesan Ustazah, dengan keanekaragaman itu menjadikan kita bukan semakin malah berpecah belah, tapi menjadikan kita semakin kuat sehingga tujuan dari pembangunan akan tercapai. Itu saja yang dapat disampaikan Ustazah, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.